Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 kelas DMDA yang beranggotakan Pak Bahtiar Lutfi Ramadan, Pak Aziz Nur Faizin, saya sendiri dengan Nyoto Harsono, kemudian Pak Ilham Dani Wijaya dan Bapak Muhammad Zaki Zahran akan menyampaikan hasil penelitian kami terkait dengan redesign kursi adjustable pada kendaraan beroda 4. Ya, baik, ini terkait dengan pendahuluannya bahwa Human Integrated System adalah suatu cabang ilmu yang memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia dalam rangka membuat sistem kerja yang enase. Enase adalah efektif, nyaman, aman, dan sehat. Kemudian tujuan dari HIS ini yakni peningkatan kualitas kehidupan kerja atau work of working life dari aspek kehidupan kerja merupakan salah satu faktor yang penting memengaruhi rasa kepercayaan dan rasa kepemilikan pekerja kepada perusahaan yang berujung pada produktivitas. Masalah yang dihadapi adalah adanya desain kursi mobil yang kurang memenuhi aspek tersebut. Dengan kekurangan desain, yaitu pemilik mobil kerap kali menambahkan aksesoris berupa bantal. Dari masalah tersebut, maka diperlukan adanya kajian ulang untuk perancangan desain kursi mobil. Baik, pada kesempatan kali ini saya Bagir Ramadan akan menjelaskan tentang metode penelitian. Mulai selanjutnya kita menulis studi pustaka, selanjutnya kita mengambil data, selanjutnya hasil data pengukuran dan disambung dengan data yang sudah didapatkan diolah melalui pengolahan data, menghasilkan output terakhir yaitu database antropometri sehingga nantinya akan selesai. Pada halaman selanjutnya, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam pengumpulan data antropometri dilakukan kepada 24 orang yang mempunyai mobil CR-V keluaran tahun 2010 dengan pengukuran yang berfokus pada bagian siku ke ujung jari tengah. Tinggi plopiteal, selanjutnya pantat plopiteal, dan yang terakhir yaitu tinggi siku duduk dengan satuan sentimeter. Terima kasih kepada rekan-rekan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai data antropometri. Data antropometri ini adalah data yang berkaitan dengan ukuran tubuh manusia. Data ini meliputi berbagai macam ukuran seperti tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar dada, lingkar pinggang, panjang lengan, panjang kaki, dan lain-lain. Data antropometri ini dapat digunakan untuk merancang sebuah produk, fasilitas yang sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Misalnya, data antropometri dapat digunakan untuk merancang kursi, meja, atau kendaraan yang nantinya aman, nyaman, yang nantinya akan digunakan oleh manusia. Contohnya pada penelitian ini telah dilakukan pengumpulan data antropometri dan data dimensi kursi mobil. Khususnya dalam pengumpulan data antropometri ini dilakukan pada 24 orang yang sudah atau memiliki mobil CR-V tahun 2010. Di sini pengukuran data antropometrinya berfokus pada bagian siku ke ujung jari tengah, kemudian tinggi plopiteal, lalu area bokong plopiteal dan tinggi siku duduk dalam satuan sentimeter. Dari data pengambilan antropometri tersebut untuk menentukan data distribusi dimensi tubuh dari 24 orang di atas, dalam menentukan nilai dimensi tubuh, persentil yang digunakan itu adalah P5 sampai dengan P95. Lalu sebelum menentukan nilai persentil di atas, menentukan persentil berikut ini perlu dilakukan data hasil perhitungan nilai total, rata-rata, kemudian nilai standar deviasi pada setiap dimensi. Setelah dilakukan pengumpulan data
antropometri ini dan pengukuran dimensi dari kursi mobil CR-V 2010 untuk mendapatkan nilai antropometri yang sesuai. Data tersebut akan diolah atau diuji untuk mengetahui nilai ergonominya apakah sudah sesuai atau belum. Itu akan dibahas di hasil dan pembahasan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan hasil pengolahan data dari data antropometri yang telah kami tampilkan pada slide sebelumnya. Pada slide ini yang pertama, kami telah menyajikan tabel hasil perhitungan standar deviasi yang memberikan gambaran menyeluruh tentang variasi data. Pengukuran ini memberikan kami pemahaman tentang sebaran nilai antropometri. Kedua, kami juga telah menyajikan tabel yang menunjukkan perhitungan persentil P5 sampai dengan P95, yang mana ini sangat penting untuk menggambarkan distribusi data pada rentang persentil tertentu. Tabel ini juga memungkinkan kami untuk memahami tidak hanya kecenderungan pusat data, tetapi juga sebaran pengukuran antropometri, memberikan perspektif yang lebih mendalam terkait populasi yang kami teliti. Kemudian, terakhir, kami juga menyajikan suatu tabel, yang mana tabel ini berisi uji kecukupan data yang menggunakan derajat kebiasaan S sebesar 0,05 yang didukung oleh tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dengan nilai K setara dengan 2, yang mana hasil analisis ini akan menjadi bahan pertimbangan hasil akhir penelitian, sekaligus memberikan gambaran tentang sejauh mana data yang kami ambil dapat diandalkan dan merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Oke, next. Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya terkait AJS depan belakang, untuk AJS bagian kaki untuk meraih pedal diperlukan AJS di antara 48,49 cm sampai dengan 57,8 cm. Untuk dari jarak tangan kemudi menggunakan prinsip antrometri desain prinsip based on extreme, diantaranya dari range 33,31 cm sampai dengan 49,16 cm. Untuk AJS atas bawah, untuk desain AJS atas bawah itu perlu range di antara 58,7 cm sampai dengan 79,4 cm. Untuk desain pada bagian lain, lebar kursi dengan ukuran 46,7 cm, dan kedua panjang kursi 31,6 cm, perhitungan alas duduk kursi 45,4 cm, tinggi ukuran kursi pada sandaran punggung 51,8 cm. Kesimpulan dari hasil analisa berdasarkan dari data antropometri adalah dengan merubah dimensi tinggi sandaran punggung yang desain awalnya sebesar 59 cm menjadi 51,8 cm. Lalu diberikan AJS atas bawah pada bagian alas duduk sehingga tinggi mata dari area popliteal atau bagian lutut dalam di antara range 58,7 cm sampai dengan 79,4 cm. Terima kasih.